Pasar persaingan sempurna. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat atau mekanisme di mana terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk memperdagangkan suatu barang, jasa, atau sumber daya ekonomi. Dalam konteks ekonomi, pasar tidak selalu merujuk pada lokasi fisik, tetapi juga mencakup platform atau sistem yang memungkinkan terjadinya transaksi antara pihak-pihak yang membutuhkan dan pihak-pihak yang menyediakan. Dengan kata lain, pasar adalah ruang yang memfasilitasi penawaran dan permintaan untuk mencapai kesepakatan harga serta kuantitas barang atau jasa yang dipertukarkan. Pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah salah satu bentuk struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang saling berinteraksi untuk memperdagangkan barang atau jasa mereka yang bersifat homogen. Dalam pasar ini, tidak ada satu pihak pun, baik penjual maupun pembeli, yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga pasar, karena harga sepenuhnya telah ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Oleh karena itu, pelaku pasar dalam struktur ini bertindak sebagai penerima harga yang disebut dengan price taker, bukan sebagai penentu harga. Karakteristik lain dari pasar persaingan sempurna adalah tidak adanya hambatan untuk masuk atau keluar dari pasar. Artinya, perusahaan baru dapat dengan mudah bergabung jika melihat peluang keuntungan. Dan untuk perusahaan yang tidak mampu bersaing, dapat keluar tanpa mengalami kerugian tambahan. Dengan ciri-ciri ini, pasar persaingan sempurna memungkinkan tingkat kompetisi yang sangat tinggi, di mana perusahaan hanya dapat memperoleh keuntungan normal dalam jangka panjang. Meskipun pasar persaingan sempurna jarang ditemukan secara nyata, karena dunia ekonomi dipenuhi dengan berbagai bentuk ketidaksempurnaan pasar, konsep ini tetap relevan sebagai kerangka teori. Contoh yang mendekati pasar persaingan sempurna dapat ditemukan pada pasar komoditas seperti hasil pertanian, yaitu beras dan gandum, atau logam mulia, yaitu emas dan perak. Dalam pasar-pasar ini, produk yang ditawarkan bersifat seragam, dan harga ditentukan oleh kekuatan global permintaan dan penawaran. Contoh pasar persaingan sempurna, misalnya produk sampo A dan sampo B. Meskipun sama-sama sampo dan digunakan untuk mencuci rambut, namun sampo A berbeda dengan sampo B karena produk yang pertama untuk menghilangkan ketombe, sementara produk yang kedua diproduksi untuk mengurangi rambut rontok. Begitu pula halnya dengan asumsi informasi sempurna atau perfect information. Pembeli tidak mengetahui semua informasi yang dimiliki oleh penjual, dan penjual juga tidak mengetahui informasi yang dimiliki oleh penjual lainnya. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah pembeli dan penjual banyak. Meski jumlahnya banyak, penjual dan pembeli di dalam pasar dengan persaingan sempurna tidak bisa mempengaruhi harga. Penjual yang menawarkan barang di bawah harga pasar akan mengalami kerugian, sedangkan jika memasarkan di atas harga pasar akan sulit menemukan pembeli. Yang kedua, barang atau jasa yang didagangkan cukup homogen. Semua produk yang dijual di pasar cenderung terlihat identik. Pembeli tidak bisa membedakan secara umum apakah barang tersebut diproduksi dan dijual oleh perusahaan A, B, atau C. Karena itu, promosi harus dilakukan secara ekstra dan yang terpenting memperhatikan kualitas. Ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Bahan baku atau tenaga kerja bebas bergerak. Mereka bebas berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang dirasa lebih menguntungkan. Tidak ada yang bisa menghalangi baik dari teknis maupun peraturan. Keempat, kebebasan mengambil keputusan. Harga barang atau jasa yang ditentukan berdasarkan interaksi antara permintaan dan penawaran pasar, sehingga tidak ada kekuatan luar yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan oleh kedua belah pihak termasuk pemerintah. Kelima, penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar. Pembeli dan penjual di pasar perlu mengetahui kondisi pasar dengan baik. Karena itu, informasi mengenai pasar penting dikumpulkan secara lengkap agar persaingan benar-benar sempurna. Keenam, produsen bebas keluar masuk pasar. Ciri-ciri terakhir yaitu produsen dan penjual memiliki kebebasan masuk dan keluar pasar. Perusahaan yang mampu memproduksi barang dan jasa bisa masuk dengan bebas ke dalam industri terkait dan tidak ada yang bisa menahannya.
Kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kelebihan pasar persaingan sempurna tidak memiliki persaingan ketat karena barang atau jasa yang ditawarkan sejenis. Yang kedua, harga lebih stabil daripada pasar persaingan tidak sempurna. Yang ketiga, pihak perusahaan atau penjual tidak perlu mengeluarkan budget iklan promosi terlalu banyak karena produk yang ditawarkan sudah banyak dikenal oleh pembeli. Yang keempat, pembeli bebas memilih dan mendapatkan produk yang diinginkan oleh penjual dari mana saja. Yang kelima, memaksimalkan kualitas produk karena para produsen saling berlomba meningkatkan mutu produk yang dijual. Kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak mendorong adanya inovasi. Yang kedua, dapat menimbulkan adanya biaya sosial. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Yang keempat, biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Dan yang kelima, distribusi pendapatan tidak merata. Studi kasus dan analisis pasar persaingan sempurna pada pasar beras di Indonesia. Pasar beras di Indonesia sering dianggap mendekati karakteristik pasar persaingan sempurna, meskipun tidak sepenuhnya ideal. Beras adalah komoditas pokok yang dihasilkan oleh banyak petani kecil di seluruh negeri. Pasar beras mendekati pasar persaingan sempurna karena banyaknya penjual dan pembeli, serta homogenitas barang. Namun, ketidaksempurnaan tetap ada, seperti asimetri informasi dan pengaruh kebijakan pemerintah yang membatasi mekanisme pasar murni. Selain itu, distribusi keuntungan cenderung tidak merata, dengan petani kecil sering berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan perantara dan pedagang besar. Meski demikian, pasar beras tetap relevan sebagai contoh mendekati pasar persaingan sempurna. Pemerintah dapat mengoptimalkan efisiensi pasar ini dengan meningkatkan transparansi harga, menyediakan akses langsung bagi petani ke konsumen melalui teknologi, misalnya platform digital, dan mengurangi ketergantungan pada perantara. Studi kasus ini menunjukkan pentingnya pemahaman konsep pasar persaingan sempurna dalam merancang kebijakan yang mendukung efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.